Lalu urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Jadi urbanisasi ini merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya, atau yang tadi pekerjaannya di pertanian, pekerjaan industri di kota. Kalau urbanisasi secara fisik, berarti orang itu pindah ya dari desa pindah ke kota. Tapi kalau secara mental, dia mentalnya berpindah dari mental yang kedesaan menjadi mental yang kekotaan. Gimana cara kita mencegah urbanisasi? Yaitu adalah urbanisasi ini kan merupakan suatu proses migrasi dari desa ke kota. Maka dari itu kita harus menambah pull faktor di desa dan mengurangi push faktor di desa. Jadi dengan menambah pull faktor, kita bisa mendirikan industri gitu ya di desa-desa tersebut. Lalu untuk mengurangi push faktornya, kita bisa membangun sarana dan prasarana desa, ya. Lalu mendirikan sekolah-sekolah di pelosok pedesaan. Gitu. Nah, faktor pendorong urbanisasi yaitu kemiskinan, fasilitas kurang memadai, dan kurangnya tidak beragamnya kesempatan kerja di desa. Gitu. Lalu faktor penariknya itu biasanya karena kotanya itu banyak plusnya. Misalnya untuk mencari kesempatan kerja, pendidikan, mengikuti keluarga, mencari fasilitas yang lebih baik, dan untuk meningkatkan status sosial. Apa aja sih dampak buruk dari urbanisasi? Oke, misalnya suatu keluarga ingin pindah dari desa ke kota, tapi dia tidak mempunyai modal yang cukup. Maka dari situ, karena modal tidak cukup, dia itu tidak cukup untuk membayar misalnya kos ataupun kontrak. Nah, dia maka memiliki kecenderungan untuk mendirikan pemukiman kumuh gitu ya, yang ilegal. Nah, karena kemiskinan ini itu bisa menimbulkan yang namanya kriminalitas. Lalu polusi kayak misalnya buang sampah di sungai, lalu pemukiman menjadi lebih terbatas, daerah yang harusnya daerah hijau menjadi pemukiman-pemukiman kumuh, lalu timbulnya pengangguran, pekerjaan informal seperti pengamen, terus uh, orang-orang silver gitu ya. Lalu karena makin banyak orang, makin banyak yang pakai kendaraan, itu bisa makin macet, terus makin banyak lahan yang dipakai, maka harga rumah makin mahal karena lahannya makin sempit. Oke, lalu ada tipe-tipe urbanisasi. Ini ada urban extension, ya. Urban extension atau perluasan wilayah urban ini ada tiga. Ya. Ada expansion, yaitu perluasan secara fisik, kota tersebut build up areanya bertambah. Lalu annexation, peleburan kota-kota menjadi satu. Ya, misalnya kota-kota awalnya itu ada batas-batasannya gitu, kayak ada batas daerah desanya. Lama-kelamaan daerah desa tersebut hilang dan kota tersebut menjadi satu sebagai satu conurbation, itu annexation. Kalau reclassification itu secara administratif, itu ada yang berubah gitu ya. Nah, ini ada siklus urbanisasi. Pertama urbanisasi, ya, orang-orang pindah ke kota. Terus urbanisasi, orang-orang berpindah mendirikan rumah-rumahnya itu di sekitar kota, lalu counter urbanisasi ketika orang-orang kota itu berpindah ke daerah luarnya, lalu urbanisasi ketika orang-orang luar kembali lagi berpindah ke kota. Nah, di sini ada jenis-jenis wilayah gitu ya. Ada wilayah formal yang merupakan wilayah berdasarkan kejenisan bentuknya. Biasanya wilayahnya berupa alam gitu. Lalu fungsional, wilayah berdasarkan fungsi dan keterkaitan dengan wilayah lainnya. Misalnya daerah-daerah industri, pokoknya punya fungsi. Gitu. Vernakuler, itu merupakan wilayah dengan penamaan dari opini yang terbentuk di masyarakat. Misalnya Bogor, kota hujan. Dan di sini, cities are production core and growth wall. Gitu. Jadi kota ini berfungsi sebagai tempat aktivitas dan tempat pertumbuhan. Lalu village atau desa-desa di sekitarnya, pemukiman di sekitarnya itu berfungsi untuk menyuplai tenaga kerja ke kota. Hinterland itu apa? Hinterland itu merupakan zona transisi antar kota, ya, yang berfungsi sebagai suplai tenaga kerja ke kota. Jadi menyediakan penduduk.
Lalu agropolitan merupakan pengembangan komunitas pedesaan ya dengan komoditas lokal. Jadi suatu desa dia itu punya komoditas utama yang dapat ditawarkan ke pasar nasional. Lalu ada transit cities. Nah, jadi ini suatu etimologi di mana daytime dan nighttime population dari suatu kota itu berbeda. Misalnya pada siang hari secara ini ya, secara realita gitu. Secara realita daytime population di Kota Bogor itu sedikit karena lebih banyak di Jakarta. Lalu pada night time-nya populasi Jakarta itu berkurang, tapi Bogor bertambah. Ya, itu karena banyaknya orang-orang Bogor yang bekerja ke Jakarta. Lalu global cities merupakan kota-kota yang memiliki pengaruh hingga tingkat ke dunia gitu ya, dengan klasifikasi dari alpha hingga beta. Soalnya ini ada London, New York, Tokyo, Singapura, Paris.